Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Baik. Kali ini perkenalkan saya Suwandoyo, CGP Angkatan 9 akan melakukan aksi nyata budaya positif modul 1.4, yang mana aksi nyata kali ini adalah inseminasi atau menyampaikan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Baik, lanjut next, Mbak. Pada konsep budaya positif kali ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang mana nanti di dalam kebutuhan dasar manusia ini akan kita ketahui banyak diantaranya nanti kita sebutkan. Kemudian restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi, yang mana dalam segitiga restitusi ini adalah tindakan kita terhadap suatu permasalahan apabila terjadi di tengah kita itu banyak masalah dengan anak-anak. Jadi tidak ada yang namanya ketika kita menggunakan restitusi ini, kita tidak ada yang namanya kekerasan dengan siswa. Naik, Mbak. Budaya positif dan nilai kebijakan universal. Ini perlu kita ketahui ya, dalam budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang semuanya berpihak pada murid. Jadi tidak ada lagi kebijakan itu yang berpihak pada guru. Pada dasarnya setiap kebijakan kegiatan yang ada, apalagi di kurikulum Merdeka sekarang ini sudah mengacu kepada kebijakan atau yang berpihak kepada murid. Kemudian terjadi perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, ini sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman. Sehingga kalau siswa sudah aman, sudah nyaman, maka siswa itu akan mampu berpikir secara logis, secara sehat, dan akan membuka kecerdasan anak-anak kita. Kemudian dari kemampuan anak berpikir dan bertindak ini akan menciptakan mereka itu selalu berpikir positif, yaitu anak-anak kita akan merdeka, mandiri, dan akhirnya akan bertanggung jawab. Yang kedua adalah disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya, dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru ini perlu dalam menghadapi murid. Next. Oke. Untuk memahami kontrol ini, coba Bapak Ibu genggam tangan, genggam tangan. Nah, apabila Bapak Ibu genggam tangan, coba sebelahnya membuka yang sebelah, orang sebelah membuka sebelah, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Kalau bisa pun itu akan ada pemaksaan. Jadi intinya adalah yang dapat saya sampaikan adalah Pak, kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, kita mau buka atau mau nutup, itu tergantung kita. Benar nggak Ibu-Ibu? Benar ya? Iya, kalau begitu dari ini genggam terus ya genggam. Nah, artinya yang dapat mengontrol kita itu kita sendiri, termasuk dengan anak-anak. Yang bisa mengontrol anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu sendiri, bukan kita. Kalau konsep kita dulu tahun 45 mungkin ya, yang pernah kita diajarkan dulu, mungkin kita genggam, kemudian yang kontrol murid harus gini, harus gini, harus gini. Nah, di kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka terutama itu sudah diterapkan yang ngontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun, ya, konsep pendidikan atau tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu,
kita ini hanya bisa menuntun atau di dalam kekuatan hidup kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya atau hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ini hanya sebagai penuntun, ya, sebagai fasilitator, tapi bukan sebagai apa ya, pengontrol. Ini perlu posisi kita yang perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian dari perubahan paradigma ini ada yang disebut dengan teori kontrol, ya, atau illusion kontrol. Ilusi kontrol yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti perlu kita bahas. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini selama ini yang kita pahami kan begitu ya. Selama ini kita pahami seperti itu, yang dewasa itu bisa memaksa, yang puasa bisa memaksa, padahal semua ada hak dan kewajiban. Nah, di sini ada posisi Bapak Ibu atau kita sebagai guru ini hanya sebagai fasilitator, jadi bukan sebagai pengontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari tadi yang pertama tadi yang mengontrol kita sendiri, yang mengontrol tangan kita untuk buka tangan adalah kita sendiri. Ini kita jabarkan stimulus respon. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kamu harus sama dengan saya, kamu harus pintar, ya. Anak-anak harus pintar, ya, kan? Nah, ini ternyata ada stimulus respon. Kemudian bedanya dengan teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti pemahaman kita berbeda, ya, stimulus dengan teori. Nah, kemudian yang selanjutnya perilaku guru terlihat sebagai suatu kesenangan. Jadi selama ini kita tahu semua perilaku, padahal pada dasarnya semua perilaku itu ada tujuannya. Kenapa dia berbuat buruk? Gitu kan? Mungkin ada sebab, mungkin ada akibat, dan yang jelas ada alasannya. Ya, disinilah kita sebagai guru itu harus mengerti alasannya apa. Nanti ada yang disebut dengan teori segitiga restitusi. Ini yang harus kita lakukan ketika kita anak bermasalah dengan kita. Kita lanjutkan dengan saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada kenyataannya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kalau kita mengontrol orang lain itu namanya sudah unsurnya pemaksaan. Sesuatu yang dipaksa maka tidak akan baik dan akan berakhir dengan tidak baik juga. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik maka akan berakhir dengan tidak baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kalau dicontohkan, anak-anak harus ini ya. Kemudian ketika anak-anak kita itu tidak bisa mengerjakan atau tidak selesai, maka kita akan memaksakan gitu ya dengan anak-anak. Kita akan memaksakan kehendak kita dengan anak. Ini yang tidak boleh. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, ini ketika di teori kontrol juga model berpikir menang atau kalah. Padahal pada dasarnya berpikir menang kalah itu boleh, tapi melalui tahapan-tahapan yang tentunya harus dilakukan dengan sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, kemudian apa sih makna disiplin? Ada yang tahu? Disiplin sering dikaitkan dengan kita itu sesuai dengan tempatnya, gitu ya. Coba kita buka selanjutnya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimana menjadi sesuatu yang diberikan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu itu disiplin, maka kamu harus patuh. Benar atau salah seperti itu? Ini budaya kita ya selama ini ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika sudah disiplin, maka yang ada di dalam kita tidak nyaman. Nah, padahal harusnya disiplin itu dihubungkan dengan hati kita bahwa ini tanggung jawab kita. Itu artinya. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangkanya. Ya, kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Inilah yang dikatakan oleh Stephen R. Covey dalam prinsip Certified Leadership 1991. Bapak pendidikan kita di Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Ini hubungannya antara disiplin dengan kemerdekaan. Nah, kita flashback ke belakang bahwa kemerdekaan ini juga dipacu dari karena adanya disiplin pejuang yang selalu mempertahankan tekadnya. Nah, inilah saya, inilah tempat saya, maka saya perjuangkan ini hubungan dengan kemerdekaan. Tapi dalam dunia pendidikan anak-anak ini yang ditanamkan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini banyak multinya atau banyak halnya. Kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak disiplin, kembali lagi maka penguasa lain akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti namanya adalah jika kita mau disiplin itu harus kembali dari dalam diri kita. Tapi kalau nggak mau di dalam diri kita, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu kurang lebih kata Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap kemerdekaan. Cetakan kelima 2013 halaman 470. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ada yang tahu? Merdeka. Merdeka itu bebas, ya, bebas dan bertanggung jawab, itu maknanya. Tapi yang kita bahas adalah mahadika itu jarwonya, ya. Kemudian ini bahasa Jawa. Orang mau lepasin pamrih ning uga kuat kuasa aman diri. Piagam merdeka atau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Wow, dalam ya. Merdeka itu bukan hanya memerintah orang lain, tapi juga bisa memerintah diri sendiri. Lanjut. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau parent work the life hal itu selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban. Dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya, adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya seperti tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Artinya apa? Tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib lakunya. Jadi orang itu bebas, tapi dia harus mempertanggungjawabkan dirinya atau tindakannya itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara juga dari halaman 499. Kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi dalam kemampuan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa memerintah orang lain. Ini perubahan persepsi ya, Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu awalnya harus gini, harus gitu, harus gini. Artinya saya berarti mau memerintah. Tapi mulai dari sekarang ini sudah ada lagi. Kita sudah terangkum, padahal ini Ki Hajar Dewantara nih. Ki Hajar Dewantara yang diambil ilmunya oleh orang luar negeri, kemudian baru sekarang lagi ambil lagi untuk diterapkan dalam dunia pendidikan.
Kemudian nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah kalau di sekolah itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Penerapan profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang pertama penjelasannya kita harus selalu melaksanakan apa jadi perintah apapun agama dan kepercayaan. Kemudian mandiri, anak dituntut untuk mandiri. Artinya apa? Kita hanya menuntut. Wes, anak itu suruh mau apa, maunya apa. Nah inilah namanya nanti ada yang namanya pendidikan diferensiasi. Bahwa setiap anak punya keunikan tersendiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Untuk nilai kebajikan yang kedua adalah IBO, Primary Years Program, PYP, atau yang sikap murid di sini adalah yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas bersama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia, yaitu Heritage Foundation atau YAF. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, apapun agama dan kepercayaan. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, bahwa setiap kita punya tanggung jawab dengan murid-murid, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kita juga bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Lanjut, kemudian yang selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Boy, kalau kita jabarkan panjang bener ini 1 sampai 3 hari 3 malam pun nggak selesai. Hanya kita ambil saja Pak ya. Keterampilan hidup itu yang ada adalah percaya diri. Oh, dapat dipercaya ya. Amanah tadi. Lurus hati, niat. Kemudian pendengaran yang aktif, artinya apa? Orang suka muping loh. Tidak suka mendengar orang lain, akan tetapi yang selalu ada manfaatnya. Tidak merendahkan orang lain, ya, tidak merendahkan orang lain berarti semua orang itu sama di hadapan manusia. Yang beda lah di hadapan Tuhan. Kemudian memberikan yang terbaik dari kita. Apa yang Anda punya, apa yang kita punya, apa yang anak-anak punya, kita bisa mengeksplorasi, kita bisa mewujudkannya dalam suatu sistem atau tingkah laku kita. Kemudian petunjuk hidup yang pertama peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keinginan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, kemudian berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan kehormatan. Ini yang selalu menjadi petunjuk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, dan integritas. Lanjut. The 7 essential virtues atau building more intelligent. Di antaranya adalah empati. Empati itu apa sih? Peduli. Kemudian suara hati. Apa yang ada di dalam hatimu sesungguhnya? Apa sih Bu yang ada di dalam hatimu? Apa sih keinginan Ibu? Gitu kan? Mencintainya. Selain itu kita juga perlu mengontrol diri kita. Kita harus mengontrol diri kita. Jangan berlebihan. Ibu, Bapak harus bisa mengontrol diri. Kemudian rasa hormat dengan orang lain berdasarkan dengan kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian WPS project atau proyek nilai kebajikan. Ini banyak sekali kebajikan-kebajikan, peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, rajin, keberanian, integritas, dan rasa hormat sampai ke pengertian. Jadi kalau ini kita tanamkan dengan anak kita, wow, hasilnya akan luar biasa. Lanjut. Bagaimana kalau Anda ketika naik? Ini kok malah salah. Naik. Kemudian oke, kita lanjutkan. Teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Apa diantaranya? Ini ada 2.
identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu biasanya berupa hukuman. Karena apa? Kalau hukuman itu biasanya diadakan ketika orang itu melakukan kesalahan. Kita perlu jelaskan. Kemudian identitas yang sukses ini adalah penerapan dari kata depan tadi, disiplin. Nah, disiplinnya ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita bagi lagi. Ketika pada satu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya enggak sih? Dihukum, sakit nggak artinya? Sakit. Sakit. Kamu dihukum ditinggal, sakit nggak? Sakit. Iya, kemudian tidak nyaman. Betul. Ini dalam waktu jangka panjang ataupun jangka Pendek. Ketika Anda ditinggal, Tidak nyaman. tidak nyaman dalam sesuatu yang Iya. jangka panjang. Tapi sekarang udah nyaman kok, Pak. Kemudian korban itu mendapatkan pengadilan, benar, ada benarnya. Ketika yang satu melakukan kesalahan, si korban akan mendapatkan pengadilan ketika keadilan itu sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah murid itu akan tersakiti, itu hukuman. Nah, disinilah Anda perlu diterapkan dengan kesadaran diri. Kembali lagi ke disiplin tadi, yang mana dari teori kontrol bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang orang itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian perilaku positif atau agresif meningkat. Ketika orang itu anak itu dihukum, maka dia akan timbul agresifnya akan meningkat. Bedakan ketika anak sering dielus dengan dibentak, itu akan sangat berbeda. Itulah tentang hukuman yang dalam identitasnya gagal. Kemudian kita balik ke identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, timbul akibat, ya. Konsekuensi apabila ibu tidak buat modul, konsekuensinya maka ibu tidak akan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Kemudian korban akan terabaikan atau diabaikan. Murid tidak nyaman, penguatannya bertahan dalam waktu pendek. Ini kalau konsekuensi akan. Tetapi ketika restitusi merupakan pilihan. Pilihannya mau seperti apa? Pilih A atau pilih B, ya. Ya itu ya pilihan ya. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Ini korban mendapatkan gantinya. Jadi ibu akan mendapatkan gantinya, atau korban di sini sebagai murid akan mendapatkan gantinya. Kalau ibu sebagai murid, maka ibu akan mendapatkan gantinya. Ya. Kemudian murid ini akan mendapatkan penguatan, dia akan mendapatkan penguatan atau penyemangat gitu. Itu support ya, begitu betul support system. Kemudian ketika ada masalah, maka masalah itu akan terpecahkan. Baik, lanjut ke teori yang selanjutnya. Ini sampai panjang nih, ya. Kemudian ketika di lingkungan tidak akan berjalan sistem itu karena apa? Orang akan melakukan sesuatu hanya berdasarkan apa tadi, hukuman, bukan dari kesadaran diri. Kalau di sini tadi apa Bu? Back dulu. Konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi, ya. Itu ya betul. Tapi ketika restitusi maka dia tidak akan, karena dia sudah melakukan, dia sudah melakukan dengan berulang-ulang, bertanggung jawab intinya. Jadi nggak perlu dikontrol. Dia otomatis ketika, dari semua tahapan ini, back dulu. Dari semua tahapan ini, yang paling bagus yang mana menurut Bapak Ibu? Yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Iya, karena apa? Di sinilah dituntut semua akan jadi solusinya itu di sini, tidak ada pemaksaan. Ketika di sini masih ada lah, mungkin lah, tapi masih ada pemaksaan. Ketika yang paling fatal adalah di sini. Kira-kira ini kalau Bapak Ibu ini sekarang ada di mana? Coba ke sini, selama ini ke sini atau ke restitusi? Konsekuensi. Ada mungkin ya, Bu. Sedikit pemaksaan. Iya, betul. Harus konsekuensi ya. Kemudian teori motivasi horizontal ini juga ada yang negatif, ada yang netral, dan ada yang positif. Ini lanjutnya tadi. Misalnya, awas kalau nggak kamu lakukan. Sudah nyaman kan?
Iya, betul. Cepat. Ayo sama, kalau tak C, itu kan? Sangat gak nyaman, Pak. Nah, itu sangat gak nyaman. Iya, enggak, Pak, enggak. Terpaksa ya? Terpaksa, Pak. Kemudian yang lakukanlah apa yang saya katakan. Iya. Datar-datar saja. Ya kalau kamu mau ya silakan, nggak bisa terserah. Iya, betul, Pak. Harus respon, mendorong kepatuhan. Konsep diri ini baik sebenarnya kalau di netral, kemudian yang di negatif tadi kondisi buruk. Yang di positif ini yang perlu kita berdoa Pak, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi bahasanya itu memang sudah seperti itu. Nah, kami ini ingin angkat kau, tak turutin apa mau, gitu kan? Kau ingin apa, Bu? Ibu itu sebenarnya ingin apa, gitu ya? Kemudian dalam teori korbannya adalah ini mendorong kita berdisiplin positif. Nah, konsep inilah yang sangat kuat yang seharusnya kita miliki. Lanjut. Nah, ini tadi tentang teori motivasi, konsekuensi dan retribusi. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di sekolah itu seharusnya sekarang sudah dibuat kesepakatan. Misalnya aturan kelas itu aturan sekolah itu tidak dibuat berdasarkan kemauan kita. Jadi berdasarkan misalnya di kelas ini ditawarkan, yuk kita sepakati ketika kita belajar di dalam kelas apa yang harus kita lakukan. Misalnya boleh makan nggak? Tidak, juga maka tidak boleh makan. Boleh minum? Tidak. Kemudian angkat tangan ketika bertanya dan lain sebagainya. Nah ini dapat kita rangkum menjadi beberapa buah rangkuman, yaitu keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum sifatnya, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh membuat keyakinan kelas itu membuat suatu hukuman misalnya. Kemudian keyakinan kelas dibuat sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, membuat keyakinan tapi nggak bisa diterapkan, yang nggak usah. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan kegiatan surat pendapat. Jadi memang harus sama-sama ya, sama-sama membuatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak bersifat tetap, pada suatu saat ini akan berubah ya, bisa jadi per bulan atau per semester atau per triwulan atau bahkan per tahun. Karena dari tahun ke tahun itu aja, itu namanya tidak ada perubahan. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, Bu? 4. Cinta kasih yang yang pertama saja yang jangan yang cinta kasih aja saya ada yang di dari bawah, betul. Ada juga yang lain kesenangan. Iya, betul. Misalnya pas lagi butuh uang, butuh kesenangan kan banyak, butuh kebebasan butuh berapa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Kalau secara lain kita memang tahu sandang, pangan, papan, dan pakaian kan saat ini kebutuhan primer. Nah ini kita buka lagi bahwa sandang, pangan, pakaian itu tadi termasuk di dalam biasanya dalam 4 ini. Kalau cinta kasih sudah diterima, ya kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, dari namanya manusia merdeka, maka apa itu akan menjadi orang yang survival. Kan? Top. Sama dengan murid juga, apabila semua terpenuhi, maka anak itu mudah-mudahan akan menjadi survival.
akan semakin membuat mindset anak itu, berpikir anak itu semakin cerdas, berpikir ke arah dan cinta. Kemudian ini yang kita sebutkan tadi di awal, 5 posisi kontrol manusia. Manusia itu pada dasarnya memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama dari eksternal dan ada motivasi intrinsik. Ada tadi identitas gagal, ada identitas sukses. Kemudian perilaku kontrol negatif. Yang pertama perilaku kontrol negatif. Jadi guru itu ada juga yang sebagai perilaku kontrol negatif. Ini adalah sebagai penghubung. Penghubung yang pertama, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga inilah adalah sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari ke 5 ini nanti Bapak Ibu akan dapat mengetahui bahwa di mana seharusnya dan di mana sekarang posisi Bapak Ibu ini. Ya, coba penghubung ya. Saya kasih contoh seperti ini. Adi, silakan kamu maju depan. Pada saat anak di dalam pelajaran, misalnya si Andi sedang bermain pada saat melakukan di dalam KBM belajar, terlihat si Andi tidur atau bermain-main dan lempar pulpen, maka sebagai penghubung biasanya, Andi, apa yang kamu kerjakan? Coba dengar. Nah, kalau main saya, sini kamu Ustaz. Nah, itu sebagai penghubung. Kemudian sebagai pembuat rasa besar. Contohnya seperti ini, Andi, apakah kamu tidak tahu bahwa itu salah? Gitu kan? Apakah kamu tidak kasihan? Misalnya si Andi ini melakukan sesuatu yang nakal di sekolah, maka ketika direvisi oleh seorang guru akan menanyakan, apa kamu kasihan dengan ibumu yang melahirkan kamu, mengingat kamu di sekolah belajar dengan baik, sampai di sini kamu main-main? Ini membuat rasa bermasalah. Ini adalah yang termasuk kontrol negatif. Yang ketiga, identitas sukses. Ini kalau kontrol positif adalah sebagai teman. Misalnya, hai Andi, apa sih? Kenapa ya gitu ya? Aku juga dulu gitu, tapi sekarang nggak tahu. Jadi antara guru dengan murid, gitu. Jadi sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau kita hanya melihat saja, ya kita hanya memantau saja. Baru nanti yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Kalau manajer ini bahkan sudah lain. Sini. Duduk. Nah, jadi ditanya dulu alasannya apa melakukan itu. Kemudian apa kamu tidak tahu apa sih kesepakatan yang dilakukan yang ada kamu telah mengambil apa? Kira-kira seperti itu sebagai manajer. Nah, setelah melihat ini ya dari penjelasan ini kira-kira Bapak Ibu ini sekarang sebagai ada di kontrol yang mana? Ya, dalam sih yang disebut sebagai manajer rata-rata di 1, kedua, ketiga dan 4 ini bahkan 1, 2. Oke, kita introspeksi diri sendiri. Di mana yang baik dan di mana yang buruk. Ya, next. Jangan ini. Oke, lanjut ke restitusi atau segitiga restitusi. Inilah yang kita sebutkan tadi. Segitiga restitusi ini terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nih, ketika validasi tindakan yang salah, maka anak itu akan ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanyakan dulu, validasi dulu. Kemudian, adakah yang cara itu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati di kelas. Kita kan sudah punya kesepakatan ketika anak-anak yang melakukan kesalahan apa sih yang kamu melanggar, jadi biar anak itu menjawab sendiri. Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Yang terakhir, ketika sudah melakukan kesalahan, kita restitusi, ditanya, kamu ingin jadi apa? Anak ini ingin jadi apa? Pinginnya seperti apa? Pinginnya bagaimana? Kemudian pada identitas ini tentang apa sebenarnya?
Setiap orang pernah melakukan sesuatu yang salah, tapi dari semua kesalahan itu saya bisa berubah. Nah, itu contoh kata yang seperti itu. Ini menstabilkan identitas ini contoh dengan kata-kata yang lembut. Kemudian kamu tenang aja, kamu bukan satu-satunya kalau yang melakukan kesalahan ini, orang yang banyak. Nah, ini salah satu contoh ya untuk menstabilkan identitas. Penjelasannya seperti ini. Bagian gagal dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, ini ciri-cirinya satu. Biasanya dia mengatakan kalimat ini, tugas saya ini tidak apa-apa. Menstabilkan tadi nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus dilakukan gitu kan. Kemudian tidak ada orang yang curhat, saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kamu berasa begitu? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Ini tentang menstabilkan identitas atau stabilize dari identity. Oke, ayo. Ya. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi dengan salah yang tadi itu tadi sudah saya jelaskan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti ada alasannya, ya. Tidak salah kita juga kita sudah melakukan sesuatu tindakan perbuatan pasti ada alasannya, ya kan? Benar kan? Nah, dari cara itu untuk menentukan tersebut, nah kita tapi bila kita mendapat perhatian kita maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat ini mungkin yang terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan anak-anak. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Dulu, kalau dia kan, kalau kali ini sebenarnya dulu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu punya alasan mengapa melakukan itu menanyakan. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tidak semua validasi itu salah. Ada juga validasi dalam keadaan yang benar. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu diantara validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini dihubungkan dengan dia yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya biasanya ada seperti di bawah ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Di awal kan mungkin kita tidak punya kesepakatan. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bayangan kamu, bayangan bapak ibu kelas ini inginnya seperti apa? Ini tentang keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Ini patut kita tanyakan dengan siswa apabila bisa dibiasakan di dalam refleksi, kita lanjutkan di dalam pembelajaran. Ayo. Oke, kita mulai saja penyampaian atau disiplin positif dari saya. Besar kemungkinan banyak kesalahan yang saya sampaikan. Budaya positif. Demikian tadi budaya positif yang saya sampaikan berupa aksi nyata. Mudah-mudahan ini berkenan. Banyak kekurangan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja. Saya sebagai manusia yang tidak sempurna tentu banyak kesalahan. Itu kalau itu saya mohon maaf dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.